Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bidan Arum. Kali ini kita akan membahas tentang perasian ya. Seperti yang kita ketahui, ASI adalah nutrisi terbaik untuk bayi. Namun kadangkala ada beberapa kendala yang akhirnya menyebabkan ibu itu mengibarkan bendera putih alias menyerah. Nah, apa yang bisa menyebabkan ibu menyerah? Salah satunya adalah karena puting lecet. Puting lecet itu sebenarnya karena apa, Bunda? Salah satunya adalah karena perlekatan yang tidak tepat. Nah, perlekatan yang tidak tepat ini bisa disebabkan karena posisi menyusui yang tidak benar. Kali ini kita akan membahas tentang posisi menyusui yang betul sehingga kendala-kendala kecil ini bisa kita lalui dengan nyaman. Yang pertama, pastikan ibu dalam posisi yang nyaman. Nyaman ini satu, terkait dengan suhu lingkungan. Jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin. Kemudian yang kedua, pastikan privasi tertutup atau tidak banyak orang. Yang ketiga, pastikan duduk dalam kondisi nyaman. Jangan kondisinya seperti ini atau tidak ada sanggaan atau kaki menggantung ya. Pastikan punggungnya ada sandaran. Kalau misalnya di rumah ada kursi dengan lengan seperti ini akan lebih bagus lagi karena akan membantu untuk menyangga bagian tangan. Tapi andai kata tidak ada, tidak usah berkecil hati ya. Pegang bayinya seperti ini, kemudian bisa menggunakan bantal. Tapi bantal ini hanya sebagai membantu menyangga ya, bukan sebagai yang utama. Jadi yang digendong bukan bantalnya ya Bunda. Kalau kita gendong bantalnya, bayinya gundung, siapa yang akan memegang? Jadinya pastikan bayinya kita gendong dan ini bisa digunakan sebagai penyangga. Nah, mungkin ada bantal yang khusus untuk menyusui, tetapi jika tidak punya juga tidak apa-apa, bisa menggunakan bantal yang ada di rumah. Bagaimana posisi bayinya? Nah, untuk menggendong bayinya, yang jelas, yang pertama, antara telinga dengan tubuh itu satu garis. Kemudian, perut bayi menempel pada perut ibu. Kemudian, untuk lengan berada di belakang bayi, jadi kepala bayi ada di sikut, kemudian tangan kita lurus bisa memegang sampai ke pantat bayi ya. Kemudian pastikan dalam menyusui saling memandang. Ibu memeluk dengan lembut dan ketika menyusui bayi boleh dibedong ataupun tidak. Tapi saya menganjurkan lebih baik tidak usah dibedong. Ini akan lebih bagus lagi. Jadi bisa jadi kalau misalnya tangannya bergerak, ini sebelah satunya ke belakang, yang satunya sini. Ketika menyusui, ibu bisa sambil pegang, matanya melihat mata ke mata. Dengan rasa cinta, ASINya akan semakin banyak. Nah, ini terkait perlekatan bagaimana mulutnya masuk ke dalam payudara ibu. Sebelumnya kita bahas dulu. Ini adalah bagian puting payudara. Kemudian yang bagian ini adalah areola. Areola ini ada yang berwarna coklat, ada juga yang kehitaman. Jadi itu memang bawaan kehamilan hormonal ya Bu. Jadi nggak usah khawatir, wah punya saya kok hitam sekali. Nggak apa-apa Bunda. Nah, ketika nanti menyusui, pastikan yang masuk ke dalam mulut bayi itu tidak hanya pada bagian puting saja, tetapi masuk sampai ke bagian areolanya. Jadi pastikan bayi itu menyusu masuk. Nah, masuk. Jadi kalau baru seperti ini, usahakan posisikan lagi bayi biar benar-benar mulutnya masuk ke dalam. Kalau posisinya mulutnya hanya masuk ke dalam puting aja, ini resiko lecet pada bagian puting. Kalau lecet, udah tahu ya Bun rasanya kayak apa. Jadi lebih baik kita menghindari. Ketiga, nah ketika Bunda sudah siap, posisinya sudah betul, memposisikannya bayi menghadap kita, lurus, gendongnya sudah nyaman, posisikan ibu juga dengan nyaman.
Kemudian payudara sudah dibuka, boleh dengan bantuan sedikit kita sentuhkan ke pipi bayi. Nah, nanti kalau bayinya sudah mencari, nah baru dimasukkan, dan pastikan ya bun, benar-benar masuk semua ke dalam mulut bayi. Jika bunda merasa payudaranya atau aliran ASI-nya terlalu lancar atau terlalu deras, boleh dibantu sebentar awal-awal itu untuk mengatur jumlah yang keluar. Ini untuk awal. Jika bayi bunda sudah bisa mengadaptasi derasnya ASI yang keluar, lepas saja. Bagaimana cara ngaturnya? Mungkin bisa sedikit dipegang kayak gini. Nah, nanti kita melihat kondisinya. Oh, ini sudah mengikuti irama derasnya ASI bunda. Kita lepas. Nah, dah. Nanti kita gini. Tinggal kita pandang dengan cinta, dengan nyaman. Jika ini perlu disanggah, disanggah seperti ini. Nah, ini insya Allah akan lebih nyaman dalam menyusui dan tidak terjadi puting yang lecet. Nah, jika bunda menyusuinya seperti ini, tidak ada sandaran atau tidak ada bantuan, posisi seperti ini resiko puting lecet. Yang kedua, ASINya sedikit. Kenapa? Karena bunda pasti akan berpikiran, aduh, pundaknya kok capek, ini kapan selesainya nyusunya. Nah, ketika bunda merasa seperti itu, justru ASINya tidak akan lancar. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara melepas payudara dari mulut bayi secara lembut dan tidak melukai puting ibu, karena kadang-kadang berasal dari cara melepas yang salah juga yang akhirnya menyebabkan puting lecet. Cara melepasnya yaitu dengan satu, dari tengah ini kita tekan ke dagu ke bawah, kemudian jari yang telunjuk bisa menelusuri dan mendorong puting payudara keluar. Lakukan secara lembut ya bunda ya, biar bayinya tidak terluka, payudaranya juga tidak terluka. Nah, begitu bunda yang terkait dengan posisi menyusui dan perlekatan yang tepat ketika menyusui. Apakah bunda pernah ada cerita tentang bagaimana menyusui? Atau mungkin bunda ada pertanyaan? Boleh komentar di bawah ya bun. Kita belajar bersama-sama biar kita bisa memberi ASI secara maksimal. Terima kasih bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.